Welcome guys to the podcast once again, dan ini adalah setup paling profesional yang pernah saya jalankan selama menjalankan podcast ini. Jadi gimana? Ini studionya milik siapa ini? Perkenalkan diri Anda. Wah, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Ferdi. Aku dari Surabaya. Ini studio milik Brandstoria, salah satu perusahaan agency dan production house milik aku. Dan juga kebetulan Adi lagi main kesini. Oke lah, kita ambil podcast bareng di sini. Daripada di belakang ada biasanya Starbucks. Jadi kita ambil di studio, dingin, kedap, dan ya ginilah kurang lebih. Iya, bahkan sama bintang YouTube itu sama Guru Gembul jauh-jauh ke Bandung tetap aja ngambilnya di Starbucks. Tapi untung belakangnya tembok. Jadi ini kalian nggak bisa lihat, tapi saya kasih tahu kalau di depan saya ada 2 orang yang spesialis untuk merekam saya. Jadi ini saya ngerasa kayak pertama kali yang punya staff itu kayak. Jadi Bung Ferdi, Anda sudah berbisnis kan cukup lama? Lumayan. Nggak berasa 10 tahun ada ya? Lebih lah, ya 2007, 14 tahun. Gila, dahsyat sekali. Gimana tuh? Sini kita sebenarnya sahabat lama lah. Aku udah ada bayangan tentang kisah perjalanan bisnis seorang Ferdian Kurniawan ini. Tapi awalnya mulai bisnis itu terinspirasi dari mana? Atau ada yang ngajak apa gimana? Oke. Ya, teman-teman. Jadi awal yang mulai bisnis itu sebenarnya nggak sengaja ya. Karena dulu kan sebagaimana aku ini dasarnya anaknya rebel. Rebel itu selalu mencari masalah di tengah keluarga yang tidak bermasalah. Jadi keluarga aku itu keluarga normatif, keluarga pegawai BUMN, yang dimana aku tuh banyak mau. Berawal dari banyak mau itu kan pasti banyak permintaan dong sama orang tua kan. Ini itu, minta ini itu. Dan alhasil banyak yang nggak diturutin, karena permintaannya juga banyak nggak penting. Dan disitulah akhirnya terinspirasi, kenapa sih lo nggak cari duit sendiri gitu. Ya walaupun ketika kita di awal cari duit itu pasti banyak banget kan pertentangannya, apalagi sama orang tua ya. Orang tua pasti bilangnya udahlah kamu sekolah aja kita biayain, kamu sekolah aja kita biayain. Tapi kan namanya orang pasti punya ketidakpuasan, punya rasa serakah. Akhirnya dari situ kita mulai bisnis. Aku pribadi bukan kita. Aku pribadi mulai bisnis. Nah, awal mulanya waktu SMA waktu itu nyoba jualan pulsa di pertama kali, masih ingat banget tahun 2006. Nyoba jualan pulsa dan hasilnya mantap, diutangin anak sekelas gak dibayar. Padahal anak sekelas sendiri. Anak sekelas sendiri gak dibayar, tapi ya memalukan. Tapi ternyata itu stereotip loh, bahwa paling enak itu adalah ngutang sama temen yang jual pulsa. Karena zaman waktu itu kan kita pulsa harus ke counter ya. Mungkin kamu masih ingat ke waktu mudanya kita beli pulsa gesek-gesek. Nah, gesek-gesek voucher. Nah, gesek-gesek voucher itu kan ribet ya. Lebih enak tolong dong kirimin pulsa 5.000 gitu. Zaman dulu pulsa 5.000, 10.000 masih laku ya, karena kita masih SMS-an. Tapi zaman sekarang 5.000 buat apa ya? Cuma buat nelponnya 2 menit, 3 menit selesai. Nah, akhirnya di situ udah berbekal dengan modal 100.000, gagah-gagahan datang ke kelas gitu kan. Awal-awal mereka nggak mau utang, bayar set. Begitu waktu itu modal pulsa sudah 300.000, disitulah bencana terjadi gitu. Aku sudah mulai diutangin teman, utang ya, sebagaimana juga yang kita tahu, yang utang lebih galak daripada yang diutangi. Jadi ya udahlah, akhirnya mau nggak mau mundur teratur dan bangkrut secara damai gitu. Bener kata pepatah ya, Hiroshima hancur karena bom, warung hancur karena bom. Betul. Oke, dari situ akhirnya sempat terpuruk 1-2 minggu, bangkit lagi karena cepat sekali terpuruk bangkit cepat. Karena modalnya kecil. Karena modalnya kecil waktu itu. Waktu itu modal karena aku juga nyambi jadi operator warnet. Oh iya. Alasannya bukan cari duit ya, supaya bisa main di warnet gratis. Iya. Kalau operator kan bebas ngisi billing ya. Jadi mau ngisi 10 jam, 20 jam, 30 jam bodo amat gitu ya. Orang kita sendiri gitu. Itu korupsi kecil loh sebenarnya. Tapi korupsi namanya juga fasilitas ya. Ini fasilitas pegawai. Jadi itu halal teman-teman. Jadi waktu itu berbekal dari itu mulailah jualan kaos, tapi jualan kaos kalau Adi dulu pernah tahu kaos-kaos zaman PW Gaskin? Sorry? Pernah tahu band namanya PW Gaskin? Enggak ya.
mungkin kamu dulu nggak sempat ngalamin masa-masa yang dogs gitu, Mhm. nggak pernah, belum pernah tahu baju merek Aven, Drop Dead dan teman-teman itu. Nggak pernah denger loh. Oke, mungkin nggak masuk Bali ya. Mungkin. Tapi KB-nya masuk Mojokerto sih dulu. Oke. Jadi aku mulai jualan 1, 2, 3, 4, 5 sampai ya bisa pulaan 1 kodi, habis terus karena kalau baju itu cash and carry, kalau enggak bajunya tak robek gitu kan. Ya gimana? Masa dia habis ngutang baju 2 kali 3 kali dipakai udah bau ketek terus dibalikin, nggak mungkin. Jadi kalau kamu mau kaos ini kamu dulu. Kamu dulu baru pakai kaos. Kalau kamu nggak punya duit nggak usah gaya gitu. Jadi waktu itu udah akhirnya jualan itu 20-30. Alhamdulillah laris. Bisa buat beli handphone, zaman segitu bisa buat beli BlackBerry. Dahsyat. Lumayan ya. Jadi akhirnya dari situ tercetuslah keinginan untuk bikin konveksi. Bikin konveksi, waktu itu masih belum bikin konveksi yang gimana, masih zaman PO. Jadi masih bikin desain nih sama Richard. Tempat lama ya. Iya, tapi waktu itu masih belum bikin perusahaan, masih iseng-iseng aja nempel desain. Ternyata ikut PO banyak, karena kaosnya juga murah waktu itu kan. Sama harga 70 ribuan, 65 ribu masih murah lah zaman waktu itu. Kita bikin PO, akhirnya laku. Dan setelah ketika mau ngeseriusin konveksi ternyata kena tipu. Ditipu siapa? Vendor. Bukan teman sekelas. Oh, bukan. Ditipu vendor, barang sudah tak masukin, duit sudah tak masukin, tukangnya kabur. Ninjasa. Dari situ akhirnya udahlah ngambil peluang, akhirnya mau tidak mau karena nggak punya modal jadilah sales waktu itu. Jadi sales, udah dari situ nyoba banyak sih cerita tentang sales, cuman kayaknya nggak enak diceritain, intinya ditolong orang lah waktu jadi sales. Waktu jadi sales banyak ditolongin orang waktu itu. Alhamdulillah. Ditolongin Rezeki orang. anak soleh. Iya, karena jualan 1 unit mobil, yang mobil ini bahkan tidak diinginkan oleh usernya gitu. Kamu jualan 1 produk mobil truk gitu ya, terus truk ini ternyata nggak disenengin sama usernya gitu, tapi karena dia kasihan lihat mukamu kucel gitu, akhirnya ditolong beli 1 gitu. Ada orang nolong itu beli truk gitu ya? Ada, karena waktu itu kita udah putus asa, udah mau dipecat sama bos, terus habis itu mau nggak mau ya akhirnya ya itulah kenapa kita meyakini bahwa Tuhan itu adil ya. Ketika kita di dalam langkah terakhir ternyata kita dikirimkan 1 orang untuk mau beli truk kita gitu kan, di ambang pemecatan gitu. Truknya bukan Hino gitu ya? Bukan sih, kalau Hino kan bagus ya, Hino Colty udah bagus lah, kalau yang lain ya begitulah lah ya. Kita nggak berani ngomong apa. Besok datang surat ke rumah gitu. Kamu udah ditolongin gitu masih aja gitu. Jelekan kita gitu. Anyway, tapi dari situ banyak ilmu yang didapat, cara ngomong sama orang, negosiasi sama orang, cara untuk tidak serakah itu paling penting. Oh, benar ya. Karena waktu itu kan kita bonus itu kan banyak ya. Cara untuk laku salah satunya adalah memberikan aksesoris tambahan untuk supirnya. Iya. Kita kasihin backlit, kita kasihin apa gitu kan. Jadi kita kan berbagi dalam tanda kutip supaya sweet lah kalau kita bilang. Iya. Supaya mereka mau beli dan kita menggunakan people power, dan supirnya akhirnya bilang, "Bos, beli ini aja." gitu. Karena mungkin provider yang lain atau dealer yang lain nggak berani ngasih kayak gitu, kita berani ngasih ya udah lah ya. Nah, itu dari situ akhirnya udah jalan. Sempet sih kepikiran nggak kuliah waktu itu. Karena udah mikir kan udah bisa cari duit, ngapain sih kuliah gitu. Iya. Tekanan dari keluarga juga gede ya, apalagi juga waktu itu berpikir, waduh kalau nggak kuliah ngapain lagi gitu, masa seharian nongkrong di warkop nyari klien kan dia juga susah ya gitu. Atau kita canvassing tiap hari ngapain juga, karena canvassing bisa dilakukan sekalian sama kuliah. Akhirnya waktu itu menuruti orang tua lah, aku ikut tes. Alhamdulillah waktu itu juga keterima, ya udah kuliah, jadi anak kuliah seperti biasa. Gitu. Tapi pada akhirnya kan Anda menjadi manusia yang sangat berpendidikan kan dibandingkan saya. Iya. Pendidikan karena terpaksa mungkin. Awalnya pendidikan karena terpaksa. Aku ijazah SMA sastra Inggris 6 bulan di Universitas Macung. Keren. Jadi tapi Anda kan seorang master kan? S2. Ya lebih tepatnya sertifikasi profesi. Karena kita tuh ini loh, ibaratnya kan kita tuh pakai filosofi anjing lah gampang aja.
anjing yang bersertifikat harganya lebih mahal daripada anjing yang dibeli di pasar hewan gitu kan. Jadi waktu itu kita berpikirnya kenapa aku tidak menjadi anjing stambum saja supaya bisa gampang lebih gampang laku daripada anjing yang dijual di pasar hewan gitu kan. Nah tapi kan sering tuh ada debat di media, di komunitas antara street smart lawan book smart. Saya kan nggak bisa ngomong orang book smartnya nol besar kan. Tapi kalau Bung Ferdi ini merasa gimana? Kalau belajar di kuliah, ini buang titelnya dan buang koneksinya ya, murni dari knowledge-nya ya. Kalau diajarin selama 100 gitu berapa yang kepake dari 100 yang dipelajari? Gini ya, kalau ngomong dari kuliah atau pendidikan formal ya sebenarnya kalau kita bilang berapa yang kepake pasti kepake ya, cuman kepakainya sekarang atau nanti gitu. Iya. Kalau kepakainya sekarang mungkin ya kurang lebih 20% kepake. Oke. 20-30% pasti kepake, tapi terlebih lagi kalau kita di pendidikan formal kan kita diajarkan bergaul ya, bertemu teman dan sebagainya. Cuman ada satu hal yang sebenarnya dari pendidikan formal itu yang aku masih agak kurang suka. Yang kurang suka adalah kita tuh nggak pernah diajarin yang namanya life skill. Jadi kita tuh nggak pernah diajarin gimana cara buka omongan, kita nggak pernah diajarin gimana cara mencari peluang, kita nggak pernah diajarin gimana cara bertahan hidup. Kita cuma diajarin bagaimana kamu menyelesaikan satu case yang case itu sudah umum terjadi. Jadi ya ada yang memang teori itu bekerja ketika dalam kondisi ideal, tetapi pengalaman bekerja ketika kondisinya tidak ideal. Jadi ya disitulah street smart itu berguna sekali karena kita akhirnya bisa menyelesaikan masalah karena pengalaman sih. Ya masuk akal kan. Kemarin juga ngomong dengan podcast sebelumnya kan ilmu bisnis itu kan sebagian besar diciptakan di barat kan. Betul. Philip Kotler apa semua kan orang barat, tapi kalau begitu diterapkan di nggak usah bilang Indonesia lah, negara berkembang, third world country yang masih bisnisnya masih hulala gitu. Mungkin ada gap ya antara persepsi dengan kenyataan. Betul, bahwa Adam Smith itu juga bilang bahwa wealth of nation itu kan karena tangan tidak terlihat. Invisible hand. Mantap. Nah, balik lagi dari akademis kita kembali ke bisnis. Nah, tapi sekarang kan kita berada di sebuah studio media. Ya. Kan dari jualan pulsa ke bisnis fashion dan sekarang kita ada di perusahaan media. Jadi kok bisa loncat ke sana? Ya sebelum itu sebenarnya tetap konveksi sih. Kita tetap konveksi, jangan bangun. Singkat cerita, akhirnya tetap kongsi lah dengan teman-teman yang kita bikin konveksi kecil-kecilan lah. Waktu itu kita masih melanjutin PO, kali ini kita cari vendor yang lebih kredibel, lebih kompeten juga. Akhirnya kita cari, alhamdulillah dapat. Dari situ kita mulai sampai akhirnya kita punya workshop sendiri sih. Nah karena kita punya workshop itulah akhirnya memberanikan diri untuk bergeser ke satu bidang yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Kalau kita ngomongin konveksi, ya kalau ngomongin konveksi konvensional pasti ngomongnya ke bikin baju pada umumnya ya. Tapi waktu itu aku awal-awal tahun 2010-2011 konveksi kita fokus ke kaos-kaos oblong yang ada desain sablonnya depannya. Entah itu tentang Dota, entah itu tentang meme dan lain sebagainya. Itu sebenarnya erat banget dengan perusahaan yang sekarang. Brand Storia ini karena dulu kita bikin namanya desain studio, namanya Kopi Kreatif. Di situ isinya para desainer muda, isinya anak-anak yang sama rebelnya, kuliah sih, cuman nikmat cari duit gitu kan. Jadi waktu itu akhirnya kita bikin namanya Kopi Kreatif. Kita berjalan beriringan. Konveksi itu start 2010, Kopi Kreatif itu start Oktober 2011. Jadi selesai setahun kita udah memberanikan diri. Waktu itu ada permintaan juga dari kampus desain ini itu. Bayaran pertama kita waktu itu McD kalau nggak KFC. Kurang lebih deh. Kalau di kurs ya 50 ribuan lah ya, lumayan lah ya prestasi pertama gitu kan. Paling tidak berguna untuk kampus loh ya. Iya. Paling tidak waktu itu berguna untuk kampus 50 ribu gitu kan. Tapi kalau kampus sekarang masih membutuhkan kita ya 50 ribu boleh lah, nggak apa-apa. KFC lagi nggak apa-apa. Tapi jangan lupa di belakang ketika udah jadi kasih cek ya. Jadi waktu itu beralihlah kita punya desain studio. Awalnya cuma desain aja, jadi desain kaos, desain kartu nama, desain logo, yang masih unprofesional sebenarnya. Cuman mengedepankan estetika doang, mengedepankan grafis yang bagus. Cuman waktu itu masih belum ngomongin filosofi, belum ngomongin apa strategi di balik, masih jauh lah. Iya. Gitu. Berbeda dengan brand story yang sekarang. Tahun
akhirnya bertransformasi lah dari Kubik Kreatif itu menjadi Brand Storia karena buah tangan dingin dari seorang master bernama Pak Subiakto. Oh, halo Pak Bi. Memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak insight, ya kita berubah menjadi Brand Storia yang mengedepankan bahwa setiap objek kreatif itu selalu ada strategi di baliknya supaya kita tuh bisa menyampaikan pesan, menyampaikan value untuk perusahaan yang hire gitu. Legendanya kan logo perusahaan yang tanda kutip itu kan diciptakan Pak Bi kan? Betul. Dalam waktu 1 menit, kurang. Dalam waktu cepat sekali. Itu waktu itu hitungan menit lah. Nanti Pak Bi cuma bilang ngapain logo kayak gini bikinnya setahun gitu kan. Jadi akhirnya kamu anak muda bikin kayak gini aja ngapain lama gitu. Kita bikin di sini. Nanti tolong diolah, namanya Richard itu silakan diolah. Itu terima kasih banyak itu jasa tiada tara buat Pak Bi kan. Jadi iya. memang waktu itu dibikin langsung sama Begawan. Jadi ya kita sangat mengapresiasi, beliaunya juga memberikan support. Lahirlah Brand Storia tahun 2017 gitu. Nah, tapi di sisi lain kan juga kalau disetkan itu ya dalam tempo ini sebagai perbandingan ya. Aku dalam tempo 11 tahun itu 70-80% hidup itu habis di properti. Kalau investing kayak main saham atau apa kan bukan bisnis, nggak boleh disebut lah. Cuman itu di bagian besar di properti, di keuangan, punya koperasi simpan pinjam, kemudian yang gagal-gagal, ya pernah bikin warung gagal. Bisnis sampingan apa ya? Terakhir kali jualan hand sanitizer waktu pandemi, ya untung berapa juta. Tapi istilahnya akunya orang yang sebenarnya spektrum bisnisnya itu sangat sempit. Tapi aku tahu, Bung Ferdi, kamu kan orang yang spektrum bisnisnya itu pengalaman dalam 11 tahun ini sangat banyak. Bahkan yang pulsa itu aku nggak tahu. Kalau konveksi aku tahu deh sebelum podcast. Tapi kalau pulsa nggak tahu. Jadi apa aja nih kalau kita listing? Karena kalau dijebarkan semua sejarah bangkit dan jatuhnya kan mungkin nggak cukup waktunya. Cuman pulsa, konveksi. Ini branding creative agency itu kan? Iya, branding agency. Branding agency 3. Catering 4. Restoran 5. Terus sama kontraktor sipil 6. Udah. Kayaknya lebih. Ada yang lain. Apa ya? Mungkin nggak inget. Yang lainnya trading bro soalnya bro. Yang lainnya trading. Belum yang apa tuh yang pernah diingin-inginkan baru garuk-garuk tapi akhirnya nggak jadi ya. Alex. Parket kayu. Ya. Iya. Sudah super multi industri. Enggak sih, sebenarnya enggak multi industri. Jadi pengadaan barang kan? Iya, masuk trading. Trading yang dimaksud pengadaan barang bukan trading saham ya. Iya, tapi pengadaan barang. Trading itu ekspor impor kan trading, tapi kan kamu nggak pernah kan? Trading enggak. Pengadaan barang bukan hitungan trading. Oh gitu ya. Profilment kan dia. Iya, pengadaan barang. Ya, pengadaan barang tuh sering banget di perumahan. Tempo 2012 sampai 2015 malah banyak di pengadaannya. ATK, handphone, elektronik, laptop, kayak gitu. Terus apa ya? Yang pasti yang berhubungan dengan perusahaan langsung kayak misalkan konveksi itu kan berhubungan dengan perusahaan langsung kayak seragamnya, PDH, PDL kayak gitu, gitu deh. Oke, kita ngomong pahitnya dulu ya. Sebagai seorang sahabat, saya sudah berapa kali mendengarkan curhatan Bung Ferdia dalam apa tuh gejolak bisnis. Tapi gimana nih? Sebab kegagalan Anda yang cukup banyak karena banyak nyoba ya. Biasanya orang yang sedikit gagal tuh yang sedikit nyoba. Tapi dari kegagalan Anda yang jumlahnya cukup lumayan, baik dari segi duit maupun jatuh bangun, itu sebab kegagalan yang nomor 1 itu apa? Yang pertama karena nggak fokus ya. Itu. 1 nggak fokus, kedua nggak hands on. Nah, berawal dari situ akhirnya kita mencoba hands on. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, aku nggak bener-bener 100% sendiri ya bikin sekian banyak perusahaan dengan banyak teman ya. Dan itu temponya nggak bebarengan. Iya, dalam itu gonta-ganti. Dalam tempo 14 tahun ini kan. Betul, gonta-ganti. Tapi yang diseriusin sampai sekarang juga masih bertahan ya, salah satunya catering sama itu dong, catering, konveksi sama media, sama branding agency. Iya. Karena mungkin passionnya memang di situ ya. Kalau di konveksi itu sederhana aja, konveksi itu nggak akan jatuh sebelum orang itu semuanya nggak pakai baju gitu mungkin. Jadi orang pakai baju. Cuman sekarang memang di konveksi aku nggak yang pakai workshop sendiri ya, udah
waktu itu ya ada satu dan lain hal kejadian di mana kita banyak unpaid, banyak kena unpaid, piutangnya nggak ketagih, akhirnya dengan sangat berat hati harus menjual workshop. Tapi bukan berarti itu berhenti, tapi akhirnya kita karena masih punya listing klien, kita ambil tapi kita ada sub gitu. Ada sub pengaman, ada maklum. Masih bisa jalan sih. Dan gini, kalau buat aku semakin banyak kita mengontrol produksi, dalam artian kita megang produksi sendiri, sebenarnya itu juga PR tersendiri karena produksi dan menjual itu dua keahlian yang berbeda. Jadi waktu itu aku belajar juga bahwa lebih enak kita menjual sesuatu daripada kita memproduksi sesuatu. Kalau kita memproduksi sesuatu, kita urusannya sama hulu. Kalau kita menjual kan kita urusannya menghilir. Jadi akhirnya yang berhubungan dengan produksi itu mulai kurang-kurangin lah. Akhirnya kita kerjasama dengan orang, kita beli putus. Tapi QC tetap dari kita. Hanya QC ya, tapi bahan baku dia cari, standar kita yang kasih, tapi nanti mereka yang kerjakan. Pokoknya kita bayar sesuai dengan output yang mereka hasilkan. Tapi kalau bagi teman-teman kalau mungkin yang belum bisnis atau masih baru mulai, pokoknya kalau dari sekian banyak ya, dan jatuh bangun kan pasti sebabnya pernah ditipu, pernah apa, tapi sebab kegagalan yang nomor satu itu adalah tidak hands on ya. Tidak hands on. Dan biasanya kalau hands on dari awal sudah Bung Ferdi turun tangan, biasanya kalaupun jatuh nggak bablas gitu ya. Paling tidak buktinya walaupun kena pandemi kita nggak sampai bangkrut. Iya. Karena kita hands on. Kalau kita nggak hands on pasti udah bangkrut. Jadi teman-teman kalau yang mulai bisnis kayaknya memang ada apa tuh? Mungkin ilusi atau apa ya? Kalau saya dulu juga kena gitu. Kayak kalau kamu mulai bisnis itu langsung mulai dengan passive income, itu secara umum adalah mindset yang salah ya. Kalau baru mulai. Iya betul. Passive income itu menurut aku harus ditopang sama perusahaan yang settle dulu. Baru kita mulai cari passive income, kita mulai invest, kita mulai kerja sama teman bagi hasil dan sebagainya. Tapi kalau supaya kita bisa minimalisir resiko, kita harus hands on. Iya, jadi kita kalau bisa manajemen resiko di dalam. Kalau pagi-pagi sudah mikirin passive income itu biasanya jebakan. Karena passive income itu kalau nggak bener gimana ya? Aku tuh selama ini juga jarang banget punya perusahaan yang passive income. Income aktif semua. Jadi nggak bisa banyak omong sih. Aku banyak aktif income karena passive income itu masih ada sedikit trauma karena dulu pernah masrahin duit ke orang ternyata juga dicial juga. Bawa kabur ya. Gitu sih. Nah kebalikannya bisa sampai seperti ini, saya jadi pengusaha yang kalau di podcast ini emang nggak boleh sebut angka nominal, tapi lumayan lah, Bu Ferdi ini lumayan top. Tapi bisa sukses itu kalau cuma satu tuh apa? Kenapa bisa sukses nomor satu apa? Konsisten. Istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak bisa kita. Sesuatu itu kita harus konsisten. Jadi kita nggak boleh kagetan. Ada pepatah Jawa yang bilang itu ojo kagetan, ojo rumongso, ojo tumeh. Jadi ojo kagetan itu artinya jangan gampang silau dengan kesuksesan orang lain. Kadang-kala dulu waktu zaman muda kita kan ngelihat orang lain sukses di apa kita silau ya. Iya. Akhirnya kita secara Spartan buka usaha sesuai dengan usaha orang yang sukses gitu kan. Pada akhirnya kita juga terpeluk juga gitu. Nah, ojo kagetan itu salah satunya menurut aku pemaknaannya di situ. Jadi ketika kita tidak silau, kita cenderung lebih wise untuk memilih industri apa yang kita masuk. Akhirnya dulu aku suntuk aja kalau dibilang tadi Adi bilang banyak banget yang dicoba itu karena suntuk-suntuknya dulu. Kalau sebenarnya kita tarik ke depan, untuk saat ini hanya beberapa industri aja aku masuk dan itu aku ngerti banget gimana. Gitu sih. Jadi kalau sebalikannya, kalau gagal itu gara-gara tidak hands on, kalau sukses itu karena konsisten. Betul. Jadi dalam Bensoria ini kalau kita bicara dengan iterasi sebelumnya, Kubik itu sudah jalan sekarang 1 dekade. Ya, Oktober besok 1 dekade. Yes, ulang tahun 10. Happy birthday. Bertahan 10 tahun di tengah pandemi juga ya. Iya, bersama dan ada pegawai kan, satu orang si Richard itu kan yang sampai sejauh ini masih alpha dan omega. Iya, dan alhamdulillah Brandstoria ini salah satu perusahaanku yang tidak ada pemecatan dan pengurangan gaji ketika masa pandemi. Dahsyat. Tepuk tangan lagi. Karena juga kita udah dalam agensi itu kan ada satu mungkin sharing ya. Ada agensi itu salah satu kegagalannya karena nggak pernah ada cost control. Jadi gitu.
Jadi mungkin salah satu manfaatnya ketika aku kuliah adalah aku belajar namanya cost control, sehingga ketika krisis seperti ini kita masih bisa hidup dengan tabungan. Tapi nggak terus-terusan sih, alhamdulillah akhir tahun kemarin sudah mulai rebound. Tapi bener ya, kalau kita mau sukses secara umum dan melihat teman-teman dan lihat pengalaman sendiri, itu yang istilahnya kita setia pada bisnis itu dalam masa senang maupun susah ya. Jadi ketika brand story yang rugi nggak langsung ditutup, kemudian ketika mulai rame nggak langsung buka lagi gitu ya. Mungkin kayak gini, ada satu waktu kita pernah ngobrol santai nih. Banyak loh insight dari Bung Adi ini yang masuk ke kepalaku. Salah satunya adalah kamu foya-foya kamu nggak bangkrut, kamu seneng-seneng kamu nggak bangkrut, tapi kamu begitu salah itu kamu bangkrut. Itu satu. Yang kedua, penyebab kebangkrutan menurut Bung Adi waktu itu adalah ketika kita punya hutang dan ditagih. Nah, brand story ya tidak dibesarkan dengan hutang. Brand story itu dibesarkan dengan duit cash, sehingga ketika goyang pun ini kita piutang banyak tapi kita zero dia. Zero debt. Menagih tapi tidak ditagih. Betul, kita menagih tapi kita tidak ditagih. Jadi itu salah satu alasan kenapa brand story masih survive di masa pandemi dan kita siap untuk rebound. Gitu. Tapi kayaknya memang secara umum kalau kita bicara entrepreneurship, apalagi dalam skala yang kecil di UMKM itu, aku pikir secara umum itu kalau orang yang belum pengalaman di bisnis itu biasanya kepalanya pecah kalau dia banyak utang, banyak piutang. Ya, betul. Kalau dia fokus di salah satu tuh kayaknya dia chance survivalnya lebih gede gitu. Betul. Jadi dia anggap dia jualan, dia banyak utang, dalam arti mungkin dia punya toko kelontong, dia ngambil barang consignment atau apa, jadi dia ngutang tapi dia jual cash. Ya, itu masih hidup. Atau kebalikannya dia banyak piutang. Dia produksi sendiri tapi dia fokus nagih. Aku udah ngasih ke kamu bulan lalu, bulan depan mana duitnya. Cuman kalau utangnya banyak, piutangnya banyak, itu biasanya di kepala tuh pecah kepala. Sebenarnya kalau utangnya nggak ada, piutangnya banyak juga bingung karena kita harus ngatur cash flow kan. Iya. Ya utangnya banyak, piutangnya nol juga pusing. Cuman pusing satu arah ini lebih enak daripada pusing cross gitu. Iya, kalau pusing cross mungkin kita ya bisa berakhir di dukun. bisa berakhir di gantung diri gitu. Enggak. Bercanda teman-teman. Jadi kalau aku punya prinsip bahwa kita harus memilih kan, kita nggak bisa. Ya walaupun ini ngomongin tentang brand story memang begitu, tapi di usaha lain tetap ada utang. Tapi semaksimal mungkin kita minimalisir adanya utang-utang jangka pendek yang membunuh gitu kan. Jadi kita kalau bisa ya utang itu utang produktif, tapi memang adalah kemampuan untuk balikin. Sebenarnya utang itu nggak salah kalau buat aku. Utang itu yang penting terukur. Karena kalau utang itu terukur, kita tahu bayarnya pakai apa. Kalau utangnya nggak terukur, sehebat apapun kita pada akhirnya bisa jual Ferrari juga gitu. Ya enggak, kan banyak kan pengusaha-pengusaha top itu yang bahkan punya aset mana-mana begitu kena utang dan utangnya ditagih tadi bisa jual macam-macam. Iya, itu tadi internal joke di antara kita. Yang nggak paham nggak apa-apa. Seumur aku belum pernah punya Ferrari tapi ya begitulah. Iya begitulah. Tapi emang ya kita ngelihat ya, maksudnya ini sharing bagi teman-teman juga ya. Kalau kita tuh bisnis kalau awal-awal tuh kerasa tuh kayak stagnan gitu. Tapi kalau kita udah bisnis 10 tahun tuh kita lihat orang tuh ada beberapa yang cepat kaya dan ada beberapa yang cepat miskin dan kadang-kadang orang yang sama. Itu kalau kita melihatnya tuh kitanya sendiri yang nggak ngerasain aja jantungan tuh. Betul. Dan ya, dengan segala macam ya, baik karena memang kejahatan dia sendiri, memang dia kriminal, atau memang karena apa tuh ya sial aja kan kayak pandemi kan, siapa yang tahu tuh. Tapi menurut aku yang begitu biasanya serakah, biasanya serakah. Karena dia ngambil kencang, dia keluar juga kencang, perhitungannya nggak matang, akhirnya ambil juga gitu. Pada akhirnya benar kata saya belajar dari Hermawan Kertajaya ya. Apa tuh bukan seberapa cepat kamu ada di atas, tapi begitu kamu ada di atas seberapa lama bertahan di atas. Betul. Karena kalau kita ngomong perusahaan itu bisa cepat sukses atau enggak, zaman sekarang gampang kok. Perusahaan di pumping ya bisa cepat sukses, tapi kapan dia bangkrut bisa hitungan bulan, bisa hitungan minggu, bisa hitungan tahun gitu. Jadi nggak mesti, karena sekarang itu bukan yang besar yang menang, tapi yang cepat yang menang, yang kencang yang menang. Ya, agility.
Jadi Bung Ferdi, setelah sekian lama 11 tahun berbisnis ini punya nggak sosok panutan satu orang untuk kayak wah saya berbisnis terinspirasi dari satu orang ini gitu. Mungkin kalau aku nggak ada yang benar-benar satu orang panutan ya, karena kalau kita ngomongin di industri brand agency sudah pasti Bapak Subiakto. Tak sedih. Pak Biakto, karena apapun beliaulah yang membuka mataku untuk skopmu ini luas, skopmu ini perlu banyak belajar dan kamu perlu konsisten. Beliau juga banyak mengingatkan tentang banyak insight, karena beliau pernah berpesan bahwa ketika saya ini ibarat teko tua gitu, paling tidak teko tua itu masih ada sisa tehnya daripada teko baru yang nggak pernah diisi teh. Walaupun diseduh seberapa pun kali, tetap nggak ada sisa tehnya. Tapi kalau teko tua yang sudah sangat sering diseduh teh, maka masih ada residu tehnya. Betul. Jadi tetap insightnya, dan beliau ilmunya luas dan dalam. Tapi kalau untuk bisnis, ya banyak pengusaha yang sebenarnya tidak terlalu terkenal itu menjadi panutan ya. Gak apa-apa, cerita aja. Gitu ya. Kan ini bicara yang baik-baik, kenapa disembunyikan? Kecuali kita bicara siapa yang pernah menipu Anda, nah itu kita belum. Tapi ini figur-figur menginspirasi, saya pikir nggak ada salahnya. Kalau memang ada, memang Ya, disebut. oke. Salah satunya Pak Hermanto Tanoko. Oh iya, pernah berhubungan dengan? Belum berhubungan langsung sih sama beliaunya, cuman seneng karena way of life dia berbisnis itu bagus. Dia orang yang sangat sayang sama keluarga. Betul. Dia benar-benar bisa mencurahkan waktu untuk keluarga itu semaksimal mungkin walaupun di tengah kesibukan. Betul. Beliau juga orang yang tidak lupa terhadap keluarga. Itu benar-benar menjadi panutan, karena pebisnis yang punya duit itu banyak, tapi pebisnis yang punya hati itu tidak banyak. Nah, beliau salah satu pebisnis berhati besar. Itu selain itu juga siapa? Pak Tahir. Kenapa Pak Tahir? Karena beliau ini orang yang bisa membuktikan bahwa dalam tanda kutip menantu bisa lebih kaya daripada mertua. Nggak masalah walaupun kamu menantu seorang konglomerat, tapi pada akhirnya kamu lebih kaya daripada mertuamu gitu. Masih kejar-kejaran sih. Iya. Tapi beliau top 10 lah. Paten lah ya, hebat lah. Dan masih top 10 Forbes kan? Ya terakhir kali kayak masih top 10. Nah, ya jadi itu keren juga, dan beliau itu sosialnya gede. Karena aku pernah kasih nasihat sama orang tua bahwa kita itu baru menjadi manusia seutuhnya kalau kita sudah mau berbagi. Kalau kita masih belum berbagi, maka kita masih bahagia untuk diri sendiri. Amin. Nah, jadi Pak Tahir menunjukkan bahwa dia berbagi juga banyak sekali, bahkan sampai ceknya yang salah tulis itu bisa bikin Bill Gates kaget gitu. Salah tulis dia. Jadi ya dua figur itu yang sampai sekarang masih tokoh nasional ya, tokoh pengusaha nasional yang masih menginspirasi sih, karena yang satunya sayang keluarga, yang satunya doyan sosial. Tapi Pak Hermanto Tanoko tuh saya kebetulan pernah ketemu langsung di pabrik Avian. Dan waktu itu cukup beruntung, bukan hanya ketemu Pak Hermanto Tanoko, tapi ketemu papanya Pak Hermanto Tanoko. Itu kisah hidupnya itu dulu juga susah setengah mati. Iya betul, saya pernah baca dulu. Karena waktu itu semua uangnya sudah kadung dikirim tahun 1960. Seluruh keturunan Chinese di Indonesia itu pernah hampir dikirim balik ke China. Jadi mereka sudah ngomong apa kan dipaksa. Jadi semua uang mereka sudah dikirim ke China. Kemudian ketika mereka di pelabuhan mau naik kapal, ternyata diblok. Jadi dari lumayan kaya jadi ambles lagi gitu. Pernah tuh aku dulu waktu konveksi impor barang dari China, gitu kan, barangnya sudah masuk di port, ternyata nggak nyampe Indonesia. Cepetnya juga memang waktu itu. Iya. Tapi ya itulah, kalau kita nggak pernah kena musibah, maka kita nggak pernah belajar. Gitu. Nah itu si papanya Pak Hermanto tuh legendanya dia naik sepeda, naik gunung untuk minjem uang dan minjem barang dengan seorang haji. Tapi karena memang namanya demikian baik, ya itulah guys. Jadi ketika kaya tetap jaga nama, tetap jaga hubungan baik. Dia dibilang dia minta uang berapa ya? Pada jumlah waktu itu kan rupiah masih kuat ya. Jadi mungkin dia minta 1.000 atau 10.000. Kenapa kok sedikit sekali? Utang aja lebih banyak gitu. Dari sana makin kaya. Tapi saya paling tersentuh itu dengan kata-kata papanya Pak Hermanto. Saya kan orang Bali, jadi seumur hidup tuh saya nggak pernah lihat pabrik. Sampai waktu itu saya umur 18 tahun, saya lihat pabriknya Avian, kaleng-kaleng. Saya terkesima gitu.
Dan kata-katanya Bapaknya Pak Hermanto tuh sangat tertancap di sini. Kata-katanya seperti ini. Kamu lihat pabrik saya, lihat. Menurut kamu gimana? Besar, keren, top. Tidak ada apa-apanya, ini kecil. Kalau kamu mau lihat pabrik besar, lihat pabriknya Mas Pion. Jadi sorenya kita ke pabrik Mas Pion, mereka kan cetak beton, jadi bor kayak ini lebih besar lagi sih. Jadi luar biasa ya. Waktu itu beliau sudah umur 80 tahun, mungkin sudah sepuh kan? Ya, sepuh. Ini papanya Pak Hermanto loh. Jadi sudah sepuh tapi masih bisa mikir kita ini kecil, harus lebih besar. Oke, ya. Penutupan Bung Ferdi, ada yang bagi teman-teman pengusaha, sesama pengusaha atau yang baru mulai atau baru berpikir untuk jadi pengusaha atau ya fans in general, ada closing statement? Ya, belajar dari pengalamanku, jangan terlalu cepat tergiur atau silau dengan berbagai macam industri. Tentukan bidang yang benar-benar sesuai dengan kalian, cintai bidangnya, konsisten di dalamnya. Walaupun aku banyak bidang, pada akhirnya tetap ada seleksi alam, tetap ada yang namanya, ada yang tutup, ada yang bertahan, ada yang maju, ada yang stagnan. Tapi yang pasti ketika kita konsisten, kita akan menemukan hati kita di sana dan perusahaan kita pasti akan besar. Dan yang pasti jangan ragu untuk berpikir besar, karena semua hal itu lebih enak ketika kita sudah punya pandangan ke depan daripada kita cuma sekedar jalan. Itu sih. Jadi mungkin kalau saya bantu simpulkan itu, teman-teman terutama ya, saya dan Ferdi juga pernah ngalamin, kita pernah berada dalam usia 20 tahunan. Dan dalam 20 tahunan itu kita benar-benar ingin tahu dan penasaran, dan ini bagus juga untuk mengenal dunia. Untuk mengetahui gimana caranya kaya, ngatur karyawan, financial engineering, jualan, caranya cepat kaya, beli Ferrari dan lain sebagainya. Kita 20 tahun itu kita pingin ada orang lain yang bisa kok, gimana sih caranya. Kita ingin tahu dunia. Tapi percayalah teman-teman, setengah dari hidup itu bukan mengenal dunia, tapi mengenal diri sendiri. Oh iya, aku mau ada cerita sedikit nih. Wah. Kita ngomongin agensinya aja ya. Waktu awal bertemu dengan Pak Biakto nih, mau cerita dikit. Waktu itu kita datang ke tempat Pak Biakto itu, kita datang sebagai production house yang sering dapat kerjaan iklan. Udah banyak ngerjain video, udah banyak ngerjain ini, banyak kolaborasi juga dengan brand-brand besar. Tapi ketika bilang sama Pak Biakto, kamu belum apa-apa. Itu benar-benar satu tamparan yang pada akhirnya kita sadari bahwa oh iya, kita nggak boleh cepat puas. Kita tuh sebenarnya memang belum apa-apa. Apalagi juga kalau tadi kamu bilang pernah dalam usia 20-an, anyway aku masih 20-an loh sekarang. Tahun terakhirmu, nikmatilah anak muda. Oh, tahun depan? Iya. Oh iya, tahun terakhir sampai tahun depan masuk kepala 3. Iya, let's begin at 30 gitu. Jadi waktu itu satu pelajaran juga yang penting adalah lebih baik kamu itu jadi anak macan daripada jadi boboan kucing gitu kan. Jadi kamu jadi boboan kambing, kamu jadi anak macan, karena sampai kapanpun namanya macan pasti akan mengaum, entah aumannya kecil atau aumannya besar, tapi selamanya kambing akan mengembek walaupun dia kambing yang besar. Jadi tetap paling tidak kamu sekarang menjadi macan kecil, tapi kamu sudah belajar mengaum, bukan belajar mengembik. Itu salah satu petua dari beliau yang sangat menancap. Dari situ sebenarnya aku banyak memantaskan diri untuk bisa bertemu beliau lagi gitu kan. Memantaskan diri, menunjukkan bahwa paling tidak ada pelajaran yang benar-benar bisa aku aplikasikan sampai aku nanti ketemu beliau lagi. Bisa menunjukkan bahwa Pak, ini buah dari tangan dingin Bapak, ini buah dari tangan besi Bapak. Dan salah satu salah satu quotes yang sangat menancap dari beliau adalah, Fer, kau masih muda, tempalah besi selagi panas. Karena bagaimanapun juga besi itu bisa terbentuk ketika kamu panas dan kamu ditempa, bukan ketika kamu dingin dan kamu dibiarkan. Wah, gimana tuh? Oke, itu sih. Thank you, semoga bermanfaat. See you next time. Thank you teman-teman. Bye.